Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Berjumpa saya Pendeta Rosalin M. Latuhermole dalam acara Morning Call. Saudara-saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima, memahami dan percaya, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, melalui kata dan tindakan. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Injil Matius, pasal 23, ayat 29 hingga ayat yang ke-36. Beginilah kata Alkitab. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah seringkali dipahami hanya sebatas rutinitas yang terjadi dalam sebuah ruangan. Padahal ibadah itu menyangkut ibadah ritual dan aktual, sehingga ibadah itu tidak hanya terbatas pada gedung ibadah, tetapi jauh lebih luas. Ibadah itu terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita dapatkan di ruang ibadah harus diimplementasikan, harus dilakukan dalam kehidupan keseharian kita melalui pikiran, kata, dan perbuatan. Sehingga ibadah menjadi sesuatu yang nyata atau real, bukan sekedar sebuah konsep. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kritikan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka pandai berbicara dan mengajarkan orang tentang hal-hal rohani dengan berbagai aturan di dalamnya. Mereka menuntut orang-orang untuk melakukan tuntutan agama, tetapi sayangnya mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Bukankah itu adalah sebuah tindakan yang menyesatkan orang lain? Karena perbuatan mereka tidak sama dengan pengajaran yang mereka berikan. Dan karena itulah Tuhan Yesus mengecam mereka dengan berkata, celakalah kamu orang-orang munafik. Di sini mereka terlihat hidup benar. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari nenek moyang mereka. Padahal
mereka tidak lebih baik? Mengapa dikatakan tidak lebih baik? Karena perilaku mereka sama dengan nenek moyang. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terlihat begitu saleh dan baik, tetapi di belakang mereka begitu jahat. Di ayat yang ke-34, Yesus pun berkata bahwa mereka akan membunuh, akan menyalibkan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Bahkan di antara mereka pun akan menyesah dan juga menganiaya orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Bukankah ini sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa mereka tidak lebih baik dari nenek moyang mereka? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kecaman Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disampaikan ketika Yesus bersama-sama dengan orang banyak dan para muridnya. Dan karena itu Yesus bermaksud untuk mengingatkan orang banyak dan para muridnya agar mereka tidak jatuh pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu banyak berbicara tentang Taurat dan rajin berada di rumah ibadah, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan diri sebagai orang-orang yang paham tentang tuntutan agama dan penuh dengan kemunafikan. Saudara-saudaraku, beribadah seharusnya bisa mengubah diri seseorang menjadi lebih baik, bukan malah semakin buruk. Mengapa? Karena di dalamnya kita mendengarkan firman Tuhan dan kita pulang dengan tekad untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi mengapa orang tidak mengalami perubahan? Karena mereka tidak beribadah dengan benar. Sebab banyak orang datang beribadah, tapi hatinya bercabang-cabang, tidak konsentrasi. Banyak orang datang beribadah, tapi pikirannya melayang ke berbagai penjuru. Banyak orang datang beribadah, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, pada sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang ngobrol bahkan melamun dan lain sebagainya. Karena itu bagaimana mungkin beribadah dapat mengubah seseorang kalau yang terjadi seperti itu? Banyak orang juga datang beribadah, tapi sayangnya beribadah dianggap sebagai ajang pertemuan untuk melepas kangen, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Beribadah sebagai ajang untuk pamer aksesoris, jauh dari arti ibadah yang sebenarnya. Beribadah sekedar sebuah rutinitas tanpa memahami arti ibadah yang sesungguhnya. Beribadah hanya untuk menutup kebobrokan, bahkan juga untuk mempertontonkan kesalehan diri minus tindakan nyata. Saudara-saudara, beribadah hanya dipahami sebatas yang terjadi di gedung gereja dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan kesehariannya, sehingga tindakan tidaklah mengherankan kalau pada akhirnya seseorang tidak berubah. Karena itu, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa pertama, beribadah adalah sarana kita untuk berbakti kepada Tuhan dan membangun kehidupan beriman yang didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus. Karena itu kita harus dapat melakukannya, atau kita harus dapat beribadah dengan benar agar memiliki dampak yang baik bagi kita. Misalnya ada perubahan dalam diri kita. Atau dengan kata lain, tidak sia-sia saudara dan saya datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab pada akhirnya kata dan tindakan dalam kehidupan keseharian kita berbanding lurus dengan firman Tuhan yang kita dapatkan dalam ruang ibadah. Kata dan tindakan kita dapat memuji Tuhan Yesus. Hal yang kedua, apa yang kita katakan
tentang kebenaran firman Tuhan itu jugalah yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita. Yesus tidak ingin kita lakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan ini catatan penting bagi semua orang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan dan terlibat dalam pelayanan gereja, bahwa jangan pernah kita menyesatkan orang lain dengan perbuatan yang tidak benar. Kita mengajarkan orang tentang kebenaran Kristus, maka kita jugalah yang harus menjadi contoh dan teladan dalam melakukannya. Jangan kita hanya pandai berbicara dan mengupas firman Tuhan dengan sangat baik dalam ruang ibadah apapun jenis ibadahnya, tapi perilaku kita nol besar, tidak sama dengan pemberitaan kita. Saudara-saudaraku, ingat, jangan sampai perbuatan kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudaraku, marilah kita semua beribadah dalam kebenaran untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuntunlah kami senantiasa supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, sehingga kehidupan kami pun boleh nyata sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bimbinglah kami supaya kami sungguh-sungguh juga beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dan jadikanlah kami berkat bukan saja untuk diri kami sendiri, tetapi bagaimana kami pun menjadi berkat melalui kata dan perbuatan bagi orang banyak. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan semua aktivitas yang kami lakukan. Kiranya Tuhan mau bersama dengan kami, memberkati, menopang, dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.